Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Biografi Sultanul Ilim dan Ulama Al-Allama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sedikit dari lautan manaqib Sultanul Ilim dan Ulama Al-Allama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Nasab beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Alwi Asy-Syatiri, Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali ibn al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib al-Mirbad bin Ali Khalil Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Najib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidatuna Fatimah Zahra bintu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramut pada tahun 1357 Hijriah. Awal mulanya ayahandanya memberinya nama Umar, akan tetapi beliau sering mengalami sakit. Lantas ayah beliau berziarah ke pekuburan Zanbal seraya bertawassul untuk kesembuhannya. Tepat ketika berada di kuburan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sahibur ratib, beliau terkantuk dan bermimpi bertemu Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau memerintahkan kepada ayahanda Habib Salim untuk mengganti nama putranya dengan nama Salim, dengan harapan mendapatkan keselamatan untuk putra tercintanya tersebut. Di saat beliau masih kecil, ayahandanya yaitu Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri telah memberikan kabar gembira bahwasanya kelak Al-Habib Salim akan menjadi seorang raja ilmu dan akan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang ulama yang zuhud dan dermawan, tidak pernah menolak permintaan orang, sosok yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika bulan Ramadan tiba, di saat beliau sudah di kursi roda pun, setiap malamnya beliau selalu mengikuti 3-4 salat tarawih di masjid-masjid yang berbeda di kota Tarim. Sampai-sampai saudara beliau Al-Habib Hasan Syatiri mengatakan, "Salim adikku lebih banyak ibadahnya dibanding aku." Beliau tumbuh besar di Tarim, di lingkungan yang penuh dengan ulama dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di masa kecil hingga remaja beliau menimba ilmu di Tarim, khususnya di Rubat, yang mayoritasnya pengajarnya merupakan murid-murid dari ayahanda beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di antara para guru beliau adalah Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga saudara beliau sendiri yaitu Al-Habib Muhammad Mahdi, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Al-Allama Hasan, dan yang mana mereka adalah putra daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau juga berguru kepada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf, Syekh Salim Sa'id Bukair, Syekh Mahfud bin Uthman, Syekh Fadl Ba Fadl, dan masih banyak lagi daripada ulama-ulama di masa beliau. Kemudian pada tahun 1376 Hijriah, beliau melanjutkan pendidikannya ke kota suci Makkah. Sebelum memulai perjalanan ke kota Makkah, beliau berziarah menghadap Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sigaf di kota Sewun, yang lantas memberikannya kabar gembira bahwa kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengurus segala urusan beliau. Di kota Makkah, beliau berguru kepada ulama Hijaz di waktu itu, di antaranya yaitu adalah Al-Habib Hasan bin Muhammad Fada'at, Syekh Hasan Masyad, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Zaini, yang mana beliau ahli falak terkemuka yang berdarah Bawean Indonesia. Dan juga guru besar beliau Al-Muhaddits Al-Allamah As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani. Kepada beliau Al-Habib Salim mengambil berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari tafsir, hadis, nahwu, saraf, balaghah, usul fikih, mantik, dan masih banyak lagi. Yang kesemuanya beliau rangkum dalam buku-buku catatan pribadinya, sehingga ketika Sayyid Alwi Al-Maliki melihat buku tersebut, beliau berkata,
sungguh tidak ada seorang pun yang mengambil ilmu dariku lebih daripada dirimu. As-Sayyidah Alwi sangat mencintai dan memperhatikan Al-Habib Salim, sehingga beliau memberikannya waktu khusus untuk belajar di kediamannya. Suatu saat ketika beliau mengajar di Masjidil Haram, beliau berkata kepada Al-Habib Salim di hadapan banyak murid-murid ketika itu, kelak engkau akan menjadi guru besar umat Islam di negerimu. Setelah selesai menimba ilmu di negeri Hijaz, beliau kembali ke negeri Yaman pada tahun 1381 Hijriah untuk menyebarkan ilmu dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sepulang beliau dari kota Mekah Al-Mukarramah, beliau bermukim di kota Aden selama kurang lebih 15 tahun, mulai tahun 1381 Hijriah sampai tahun 1397 Hijriah. Selama di kota Aden, beliau mengisi waktunya dengan ceramah, mengajar di banyak masjid serta madrasah-madrasah agama dan juga sekolah-sekolah negeri. Selain itu, beliau tetap bersemangat untuk menambah ilmunya, sehingga beliau berguru kepada ulama Aden pada saat itu, di antaranya yaitu adalah As-Sayyid Asadullah bin Salih Al-Habsyi, Al-Allama Syekh Muhammad bin Salim Bayhani, Syekh Ali bin Muhammad Bahumashi, Syekh Kamil Abdullah Salah, dan masih banyak lagi. Begitulah sifat Al-Habib Salim yang selalu haus akan ilmu, sehingga jumlah guru beliau mencapai sekitar 100 guru, dan buku-buku catatan beliau selama belajar jika dicetak akan mencapai 20 jilid banyaknya. Ketika beliau mulai berdakwah di Aden, beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah berada di raudhah, tepatnya di tiang yang diberi nama Ustuwanah Al-Wufud. Di situ Al-Habib Salim mengucapkan salam dan mencium tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memberikannya sebilah pedang dan berkata, "Berdirilah engkau di atas kuburku dan jagalah aku dari orang-orang kafir." Yang mana mimpi ini beliau takwil adalah merupakan izin khusus dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu pula Al-Habib Salim banyak mendapatkan bisyarah, kabar gembira daripada salafun salihun, orang-orang yang saleh pendahulu. Di antaranya beliau bermimpi bertemu Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran, yang mana beliau memberikan berkah ludahnya di mulut beliau. Begitu juga beliau pernah bermimpi bertemu Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni, berkata kepadanya, teruslah berdakwah, nanti pasti akan tampak hasilnya. Dan alhamdulillah, memang semua mimpi-mimpi beliau terbukti kebenarannya dan berhasilnya dakwah beliau di masa hidupnya. Seiring dengan bertambahnya kegiatan keagamaan dan bertambahnya umat yang hadir di pengajian beliau, maka timbul niatan busuk dari partai komunis yang berkuasa pada saat itu untuk menghentikan segala aktivitas Al-Habib Salim. Seiring dengan tidak adanya acara konstitusional untuk menghentikan beliau, akhirnya mereka menggunakan berbagai aksi teror untuk membungkamnya. Di antara hal yang dialami oleh beliau ketika itu adalah percobaan pembunuhan di saat beliau selesai mengajar di Masjid Aban. Ketika beliau sedang menunggu mobil yang mengantarnya, namun tiba-tiba datang mobil yang melaju kencang menabrak agama. Lalu beliau bersama saudaranya Al-Habib Hasan Asy-Syatiri membuka kembali Rubat Tarim setelah 11 tahun lamanya ditutup oleh pemerintah yang berpaham komunis yang dahulu berkuasa. Kemudian beliau berdua menghidupkan kembali aktivitas belajar dan mengajar seperti sedia kala, sehingga datanglah murid-murid dari dalam dan luar negeri, khususnya Indonesia, untuk menimba ilmu agama. Dan alhamdulillah hingga kini Rubat Tarim masih aktif dan menjalankan kegiatannya. Setelah beliau membuka kembali Rubat Tarim, beliau menetap di kota Tarim dan menjalankan tugasnya mengajar di waktu ba'da subuh, waktu duha, waktu asar, dan waktu maghrib. Selain itu beliau juga diangkat menjadi tenaga pengajar di Universitas Al-Ahqaf beberapa saat. Namun kemudian Umar bin Abdurrahman Al-Attas
Al-Habib Abdurrahman Al-Muhdar serta putra beliau hidup beliau yang selalu berjuang mengorbankan jiwa orang wali Allah dan pendakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihab Alawi. Nasab beliau Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Idrus bin Ali bin Muhammad bin Syekh Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Syekh Syihabuddin Akbar Ahmad bin Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran bin Syekh Abdurrahman As-Sgaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi ibn al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib al-Mirbat bin Ali Khali' Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin dan Imam Husain bin Sayyidatuna Fatimah Zahra bintu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada tanggal 13 Ramadan 1352 Hijriah yang bertepatan pada tahun 1933 Masehi. Beliau mendapatkan didikan khusus dari kedua orang tuanya, yaitu ayahanda beliau Al-Habib Muhammad dan ibunda beliau Syarifah Sidah bintul Habib Abu Bakar bil Faqih, serta mendapatkan perhatian dari kakek beliau Al-Habibul Muhab Alwi bin Abdullah bin Syihab. Beliau tumbuh besar di kota Tarim, lingkungan yang penuh dengan ulama, lingkungan yang penuh dengan ilmu dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga di masa mudanya beliau berguru kepada ulama-ulama besar di Hadramut, khususnya di Rubat Tarim. Beliau membaca surat Al-Fatihah untuk mendapatkan keberkahan di hadapan Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di antara guru-guru beliau Al-Habib Muhammad Mahdi bin Abdullah Asy-Syatiri, Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, Al-Habib Salim bin Hafidh dan anaknya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sgaf, Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar, Al-Syekh Fadal bin Abdurrahman Bafadal, Al-Syekh Salim Sa'id Bukair Baghaithan, Al-Syekh Mahfud bin Uthman, dan masih banyak lagi daripada ulama-ulama yang hidup di masa beliau. Beliau melaksanakan ibadah haji di masa hidupnya 2 kali. Yang pertama di masa kakeknya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki Ka'bah dan memasuki makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Syihab tinggal di Haramain selama sekitar 9 bulan, dan beliau memanfaatkan untuk menuntut ilmu kepada ulama-ulama Hijaz, di antaranya Al-Alim As-Sayyidah Alwi bin Abbas Al-Maliki di kota Makkah dan ulama-ulama lainnya di masa tersebut. Kemudian pada tahun 1387 Hijriah, beliau melaksanakan haji yang kedua kalinya bersama ayahanda beliau. Beliau meneruskan perjalanan dari kota Mekah dan Madinah menuju Mesir untuk berziarah ke makam-makam para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Sayyiduna Husain bin Ali bin Abi Talib, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, dan juga Sayyid Ahmad Al-Badawi dan selainnya daripada makam-makam para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil tabaruk dari para ulama-ulama di Mesir, di antaranya Syekh Hasanain Makhluf dan ulama-ulama yang lainnya. Kemudian beliau melakukan beberapa perjalanan di masa hidupnya, di antaranya ke kota Aden, Syuhir, Mukalla, Son'a, Urdun, Salalah, dan tempat-tempat yang lainnya untuk mendapatkan keberkahan daripada makam para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Setelah ayahnya meninggal dunia pada tahun 1400 Hijriah, Al-Habib Abdullah menggantikan kedudukan ayahanda beliau untuk meneruskan dakwahnya. Di antaranya memimpin pembacaan Maulid Nabi di Masjid Surur setiap seminggu sekali di hari Senin setelah maghrib, dan juga memimpin Maulid Nabi di Masjid Syihabuddin setiap hari Kamis, daras di Zawiyah Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, Rauhah setiap hari Jumat Asar di Masjid Surur, yang mana kemudian dipindahkan Rauhah tersebut ke rumah beliau, sebagaimana dilakukan oleh kakek beliau Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab di akhir-akhir umurnya. Dan juga beliau memimpin Rauhah bulan Ramadan dan hizib Al-Quran di Masjid Al-Mas, dan juga beliau memimpin salat tarawih di Masjid Muhdar di kota Tarim, dan juga beliau menghadiri Madras Rubat di kota Tarim. Beliau juga memimpin ziarah Nabiullah Hud di bulan Sya'ban, serta para wali Allah di Zanbal setiap hari Jumat, dan masih banyak lagi daripada kegiatan-kegiatan dakwah beliau. Dan tatkala Al-Habib Al-Qutub Abdul Qadir bin Ahmad As-Sgaf dari kota Jeddah datang untuk berziarah ke kota Tarim, maka beliau meminta Al-Habib Abdullah bin Syihab untuk memberikan nasihat untuk para peziarah. Al-Habib Abdullah menolaknya karena merasa kurang pantas di hadapan Al-Habib Abdul Qadir dengan mengatakan,
aku bukanlah orang yang pantas berbicara di hadapanmu. Maka Al-Habib Abdul Qadir beliau mengatakan kepadanya, engkau adalah Ainu Tarim. Beliau Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab memiliki sifat yang zuhud, wara', tawadhu', menjaga perasaan orang dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh para salafun saleh daripada Bani Alawi, selalu tersenyum baik kepada orang besar maupun kepada anak yang masih kecil. Setiap orang yang bersalaman maka beliau menanyakan keadaannya untuk menyenangkan orang yang bersalaman dengan beliau. Beliau seorang yang pendiam, tidak terdengar dari mulut beliau ejekan atau merendahkan orang lain. Dan rumahnya selalu terbuka bagi para peziarah. Beliau selalu menasihati orang yang membutuhkan nasihat, sangat sabar, dan juga beliau selalu menghadiri undangan siapapun yang mengundang beliau di kota Tarim, baik daripada acara pernikahan, takziah dan lain sebagainya, baik daripada orang-orang yang kaya maupun fakir, baik daripada orang yang terkenal maupun orang yang tidak terkenal, dan masih banyak lagi daripada akhlak-akhlak beliau yang sangat mulia. Di akhir-akhir umur beliau, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, beliau tidak pernah keluar dari kota Tarim sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil ruhnya yang mulia pada malam Senin tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriah di umur beliau 87 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita semua bersama Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab di bawah bendera datuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para ulama, bersama orang-orang yang saleh, bersama para aulia, bersama para anbiya, dan di surganya Firdaus, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.